Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ian Marisol, pejuang modif Gaga Buka. Di kesempatan video kali ini saya bakal ngasih tips dan trik serta ngejelasin gimana sih pasang stabilizer di depan, khususnya di Honda Beat ya, karena motor yang saya geluti itu Honda Beat. Ini mungkin bisa kalian ikuti langkah-langkahnya. Aduh, sorry banget ya kalau di sini berisik, soalnya kita di pinggir jalan, kita apa adanya aja lah. Di luar juga banyak anak-anak, kalau berisik juga mohon maaf. Yang penting kalian bisa menyimak video ini sampai akhir. Saya hanya bisa menjelaskan, mungkin ini bukan kurang tepat ya bila disebut tutorial. Ini hanya penjelasannya, hal apa aja yang harus kalian lihat, hal apa aja yang harus kalian perhatikan ketika memasang stabilizer, baik itu di motor yang Honda ataupun Yamaha. Dan mungkin di belakang udah kalian lihat sendiri, ada dua motor, ada Honda Beat juga, yang satu motor temen, yang satu motor saya. Nanti saya diperagain di motor teman saya aja, nanti saya buka di punya sistem. Oke, jangan di skip aja videonya, dan semoga video ini bisa menambah wawasan serta ilmu yang ingin memasang stabilizer di depan. Sebenarnya sih baik di depan dan baik di belakang itu sama aja, dan mungkin semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan skip aja ya, simak terus videonya. Bye. Oke, dan sekarang ini udah di sidemol ya, stabilizernya di depan. Fungsi ya, tuh. Fungsi. Walaupun tiang ini suka goyang, tapi ini saya udah dipaten. Kita bongkar aja dulu stabilizernya. Nah, sekarang udah lepas ya stabilizernya. Ini juga ada sedikit pemapasan juga di sininya, bisa dilihat. Jadi disambung lagi ya. Nah, sorry banget untuk tiang ininya saya nggak bisa lepas karena ini udah saya permanen ya, udah saya las nih, udah saya las. Jujur saja sih kalau Ian Marisol sendiri ini kurang merhatikan untuk bagian dalam. Intinya kalau bagian dalam ya udahlah seadanya aja gitu, udah nggak kelihatan ini, toh nggak kelihatan ini dilas ya. Ini tuh jujur aja Ian Marisol juga dulu bikinnya nggak langsung jadi ada sempat salah juga, sempat ada trouble juga. Kenapa sih sampai dilas gini? Mungkin kalian bertanya-tanya. Jadi dulu tuh saya tuh pernah gitu, ketika dipakai di jalan tiba-tiba ya ini patah, copot, dan akhirnya nggak bisa belok. Terus intinya si stabilizernya ngunci ke body gitu. Jadi ya udahlah, saya permanen aja, saya paten aja, dan itu juga saya belajar dari pengalaman. Jadi posisinya ya udahlah, saya permanen aja. Titik ngelasnya di sini nih, tuh. Ini yang besi ya. Untuk plat-platnya juga di sini. Nih. Dan mungkin saya bakal ngejelasinnya ke motor ini nih. Kita ada tiangnya satu. Nih. Pakai tiang yang biasa aja, sama kok tiangnya kayak stabilizer yang di belakang, sama pada dasarnya tiangnya sama. Nih tiang yang ini tipe S ya. Nih posisinya kayak gini, jangan terlalu ke belakang, jadi saya sendiri sih ambil mentoknya di sini nih, pas di bodi ini. Jadi jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu lurus. Nah gini posisinya. Ukuran jaraknya sih harus pakai bos ya. Bosnya itu bos bekas blacker juga bisa, ada kisaran 2 cm lah dari sini nih.
mohon maaf ya. Nih posisinya kayak gini. Ini posisi dari atasnya, dilihat dari atas nih. Nah jadi kayak gini, jadi ngelasnya tuh sebelah sini. Nah gini. Kemudian yang harus diperhatikan juga titik dari sininya, seperti apa yang saya bikin nih. Ini ya, jarak dari baut stang ke atas ke sini tuh saya kasih tuh 4 cm. Nah jadi disinilah kalian harus bikin plat itu. Nah harus lurus ya, lurus sama baut ini, lurus sama baut ini, lurus sama baut ini. Jadi biar nanti stabilizer gini nih. Nah dan ini juga harus kena papas, ini dipapas ya. Nah nanti gini posisinya harus gini, tapi harus dilihat dulu. Ini kalau misalnya terlalu ke atas atau terlalu ke bawah itu bisa diganjal pakai ring atau bos. Di sini misalnya terlalu ke bawah atau terlalu ke atas bisa diganjal pakai ring atau bos. Di sini juga bisa diganjal pakai ring atau bos gitu. Jadi las aja dulu ininya atasnya nih. Ini ya bikinnya posisinya kayak gini nih. Aduh sorry banget nih kalau misalnya ini kurang presisi penjelasannya. Mungkin suatu saat lah kalau ada yang mau masang stabilizer di depan, Ian Maisel bakal praktikin dari nol, dari bikin plat, dari ngelas dan dari semuanya serta lubang-lubangnya. Karena saya sendiri sih bingung kalau ngejelasin kayak gini gitu. Jadi posisinya emang ya mohon maaf lah dengan sebesar-besarnya. Kalau misalnya ini dibongkar 2 mili pun 1 mili pun itu bisa ngerubah kecoakan bodi gitu. Intinya sih saya itu cari aman aja lah gitu. Suatu saat nanti saya pribadi bakal ngejelasin dari pertama ngelas, ngegerinda sama itu. Saya juga ini sih nggak 1 hari jadi gitu bikin ini tuh, uji coba dulu. Dan ini juga ada bekas stabilizer yang di belakangnya nih. Sempat gagal juga saya juga ini. Nah jadi gimana ya penjelasannya sih, yang harus diperhatikan juga dilihat dari atas miring nggak, dari depan, terus dari pinggir dilihatnya. Jangan sampai ada istilahnya dari depan kelihatan lurus tapi dari atas kelihatan miring. Nah itu jangan. Terus jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu ke depan juga gitu. Jadi posisinya emang kenapa saya ngementokkan ke belakang, jadi emang kita nyari celah yang luas di batoknya, di bodinya. Nah nyari titik yang luas ini. Aduh ini kotor, apa-apa lah. Nyari titik luas di sininya. Kalau di sini kan sempit, jadi nggak ada celah buat coak-mencoknya. Di sini kelihatan. Jadi posisinya saya emang ambilnya di atas gitu. Untuk atas atau bawahnya sih ya bisa diganjal pakai ring atau bos-bosan gitulah. Dan saran saya juga buat yang mau masang stabilizer di depan harus diperhatikan itu di tiangnya ya, di tiang yang ini itu. Soalnya saya pribadi sendiri itu pun udah jelas ini suka goyang-goyang nih, suka goyang-goyang ini nih. Ini tuh suka goyang-goyang kalau stabilizer tuh. Tadilah seperti apa kalian yang lihat tadi di video sebelumnya, di belok sana belok sini tuh goyang si tiang ininya. Jadi lama kelamaan kalau misalnya nggak jelas itu bisa longgar gitu. Jadi suatu saat bisa copot atau kunci gitu ke bawah si tiang ininya. Jadi alangkah baiknya dilas aja gitu. Kalau misalnya bosan atau apa bisa digerinda lagi kok. Intinya gitu aja lah. Jangan cari resiko Waduh, sorry ya kalau berisik. Jangan cari risiko lah. Intinya kalau misalnya mau modifikasi harus tahu aturan juga, harus tahu dan tingkat keselamatan juga. Karena saya pernah pengalaman gitu, pernah pengalaman juga sih stabilizer kunci atau gimana gitu. Belajar dari pengalaman lah. Jadi alangkah baiknya kalau misal mau yang masang stabilizer di depan, tiang ininya harus jelas.
kalau nggak dilas itu bisa longgar. Saran saya sih gitu ya, kecuali kalau nggak dipakai jauh-jauh sih. Kalau saya sih suka pakai jauh gitu motornya. Walaupun si Demor itu bukan motor harian, tapi dia itu kalau kontes suka dipakai jalan-jalan jauh, anjay. Ini nih. Dan untuk plat yang di sini, ini kasih dari titik mati stang ini ke depan itu 1,5 ya, 1,5 cm ke baut ininya. Harus diperhatikan juga sama tiang ininya, sama ininya. Ini sih bisa diatur-atur ya. Sorry banget kalau motor saya dalamannya kayak gini. Emang saya nggak terlalu over lah untuk perawatan di dalam. Ini udah seles ya. Jadi mungkin kesimpulannya gini ya. Hal yang harus kalian perhatikan itu, hal pertama itu, las dulu bagian atas di sini. Seperti apa yang tadi saya bilang, yang jarak 4 cm itu harus lurus ya, posisinya harus gini nih, harus lurus. Nah, harus lurus gini. Kisaran 4 cm lah. Nih, atau sih itu juga gimana selera. Jadi bikin dulu kayak gini. Pertama bikin dulu las kayak gini di setang. Kalau udah beres, ini kan ada yang mau di drat 12 langsung silakan. Nih, nantinya gini. Nih. Ini ada yang di drat 12 langsung silakan, ada yang sistem mur silakan. Pertama ini dulu harus lurus ya sama setang. Udah bikin ini, udah ini bisa lurus. Lalu AA tinggal ngatur ininya. Nih, aduh sorry banget ya saya di sini. Tangannya 2 soalnya. Nih. Udah ini misalnya ini udah lurus nih gini, kelihatannya lurus. Nah, baru tinggal ngatur ininya. Seperti apa yang tadi saya bilang. Nah, atur ininya. Nah, ngatur ininya harus ini dulu yang masang. Halus lurus ini dulu. Jadi kalau misalnya kurang atas atau kurang bawah, kita bisa diatur. Nanti ngelasnya bikin dudukannya jangan langsung dipermanen, jadi di titik-titik dulu lah, jadi biar bisa digeser-geser ke si Amang tukang lasnya. Saya juga gitu sih. Mungkin segitu ya. Dan jangan sampai nggak bisa kunci setang. Ada istilah, Ayan kenapa sih saya masang stabilizer yang di belakang atau yang di depan itu jadi nggak bisa kunci setang? Itu tuh terlalu ke depan posisinya, jadi harus ke belakang, ke mentok. Jadi jangan gini nih. Dia jangan terlalu ke depan gini, harusnya ke belakang. Kalau terlalu ke depan dia harus ke belakang, ya agak mentok sini. Itu sih kebanyakan yang masang suka agak depan, terlalu di depan, jadi platnya terlalu panjang. Jadi kalau bisa mah sudut ininya belakangnya pentokin, harus sampai mentok ke setang. Nah, itu bisa aman. Gitu, baru nanti nyesuaiin semuanya. Jadi saya juga ini sampai mentok ke belakang nih. Dan kenapa ini juga dipapas? Karena ini mentok ke sini. Nih. Gitu. Mungkin segitu ya yang bisa saya jelaskan sekarang. Mohon maaf banget apabila kurang detail penjelasannya, apabila kurang presisi. Sorry banget, kurang ekspos semuanya. Suatu saat lah saya bakal bikin tutorial yang lebih bisa dimengerti buat kalian semua. Mudah-mudahan ada yang mau masang stabilizer di depan, dan sekalian nanti bakal bikin tutorial cowok-mencowoknya, baik itu dari stabilizer, baik itu cowakan dari master M juga, semuanya. Oke, sekian mungkin yang bisa Ian Marisol kasih tahu untuk video sekarang. Semoga video yang barusan saya buat bisa bermanfaat buat kalian semua. Nanti kita bikin tutorial yang lebih detailnya. Oh ya, saya mau ngasih tahu ini juga saya mewakili dari keluarga Big Shop Motor serta Fusion Bro mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa di sana. Semoga puasanya lancar dan berkah ya puasanya, walaupun
Ramadan sekarang beda sama tahun lalu gitu. Semoga kalian sehat selalu di sana ya. Jangan lupa pakai masker karena sekarang lagi mewabahnya virus COVID-19. Stay at home, work from home aja, di rumah aja. Stay terus dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Ian Marisol Official. Semoga bisa bikin video yang lebih menarik buat kedepannya. Salam dari Ian Marisol, pejuang modif gagal move on. Bye bye.